Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada gangguan fungsi endokrin. Kasus pertama yang kita bahas adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau dikenal dengan DM adalah penyakit metabolik yang kebanyakan herediter dengan tanda-tanda hiperglikemi dan glukosuria disertai dengan atau tidak adanya gejala klinik akut atau kronik. Sebagai akibat dari kurangnya insulin efektif di dalam tubuh, gangguan primer terletak pada metabolisme karbohidrat yang biasanya disertai dengan gangguan metabolisme lemak dan protein. Bagaimana masalah keperawatan itu bisa terjadi? Beberapa hal masalah yang mungkin terjadi adalah masalah nutrisi, risiko shock, kurangnya volume cairan. Nah, proses terjadinya adalah diawali dari proses yang namanya bagaimana faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari diabetes. Seperti ketika terjadi pengaruh penuaan, keturunan, gaya hidup atau obesitas, maka bisa menyebabkan kerusakan reseptor insulin. Kemudian terjadi resistensi insulin, maka glukagon meningkat. Nah, dari glukagon meningkat inilah bisa menyebabkan hiperglikemi, kemudian gluskouria, kemudian osmotic diuresis, terjadi poliuria, dehidrasi, bisa menyebabkan shock, bisa menyebabkan defisit nutrisi. Dari hiperglikemi bisa menyebabkan hemokonsentrasi, terjadilah vaskularisasi terganggu, ketidakefektifan perfusi jaringan periferi. Dari glukagon meningkat bisa terjadi lipolisis, bisa ketogenesis, ketoksemia, penurunan pH darah bisa menyebabkan asidosis metabolis. Nah, dari glukagon yang meningkat bisa katabolisme protein, bisa menyebabkan asam aminonya meningkat, gluconeogenesis, akhirnya meningkatkan kadar urea nitrogen. Bisa terjadi penipisan simpanan protein tubuh yang bisa menyebabkan penurunan massa otot, bisa menurunkan berat badan. Terjadinya penipisan tersebut juga bisa menyebabkan resistensi infeksi menurun, luka, pertumbuhan mikroorganisme, infeksi, gangren, terjadilah kerusakan integritas kulit. Jika gangren menyebabkan bau banyak, harga diri rendah. Jika gangren bisa menyebabkan gangguan aktivitas terhambat. Nah, jika gluconeogenesis bisa menyebabkan kompensasi tubuh, menyebabkan rasa lapar, polifagi, maka ketidakseimbangan atau mungkin menyebabkan defisit. Nah, pengkajian yang sering ditemukan pada kasus diabetes mellitus itu adalah sering merasa haus, sering BAK terutama di malam hari, rasa lapar yang ekstrim, kelelahan, terdapat keton dalam air seni, berkurangnya massa otot, pandangan kabur, luka yang lama sembuh. Diagnosa keperawatan yang sering ditemukan antara lain adalah hipovolemi, perubahan nutrisi atau defisit nutrisi. Bisa resiko terjadi perubahan persepsi sensorik penglihatan, keletihan, kemudian pola nafas tak efektif, kurangnya pengetahuan. Intervensi keperawatan yang bisa dilakukan antara lain jika terjadi kurangnya hipovolemi katakan, maka bisa lakukan monitor atau pantau tanda-tanda vital dan catat perubahan tekanan darah. Kaji suhu, warna kulit, turgor kulit, kelembapan, pengisian kapiler dan membran mukosa. Pantau masukan dan pengeluaran, catat balance cairan. Berikan cairan 1.500 sampai 2.500 ml dalam batas yang dapat ditoleransi oleh jantung. Batasi intake cairan yang mengandung gula dan lemak, misalkan cairan dari buah yang manis. Jika terjadi gangguan defisit nutrisi atau perubahan nutrisi, timbang berat badan, tentukan program diet dan pola makan pasien sesuai dengan kadar gula. Libatkan keluarga dalam memantau waktu makan, jumlah nutrisinya. Kolaborasi dalam pemberian obat insulin secara teratur dan intermittent, dan tentu kolaborasi dengan ahli diet. Jika terjadi resiko perubahan persepsi sensori penglihatan, maka pantau tanda-tanda vitalnya, status mentalnya, persepsi penglihatannya dikaji, pantau pemasukan elektrolitnya melalui makanan dan minumannya seperti buah pisang atau makanan yang mengandung garam. Kasus selanjutnya adalah hipertiroidisme. Hipertiroidisme atau hipersekresi hormon tiroid adalah peningkatan produksi dan sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Hipertiroidisme ini juga sebuah keadaan di mana terjadi peningkatan hormon tiroid berlebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh.
Tirotoxicrosis merupakan istilah yang sering dapat dimanifestasikan klinis ketika terjadi ketika jaringan tubuh distimulasi oleh peningkatan hormon tiroid. Nah, bagaimana proses masalah keperawatan itu bisa terjadi pada kasus hipertiroidisme? Nah, beberapa gangguan terjadi keradangan pada tiroidisitis itu bisa menyebabkan gangguan fungsi kelenjar tiroid. Bisa saja menyebabkan hipersekresi hormon tiroid. Demikian juga bisa penyakit Graves. Juga bisa penggunaan hormon tiroid ini juga bisa menyebabkan gangguan fungsi kelenjar tiroid. Nah, ketika gangguan fungsi kelenjar tiroid ini terganggu, maka hipersekresi hormon tiroid, maka disitulah terjadilah yang hipertiroid. Nah, kalau sudah terjadi hipertiroid, maka BMR-nya, basal metabolisme meningkat. Hipermetabolisme meningkat inilah yang bisa menyebabkan pernafasan juga terganggu karena bronkusnya bisa mengecil. Kemudian kapasitas bronkus mengecil juga akan meningkat, respirasi akan meningkat. Biasanya adalah terjadi takip pneu, maka pola nafas tidak efektif. Bisa mengganggu pada sistem peredaran darah. Nah, bisa menyebabkan terjadinya perubahan terkait dengan konstruksi terkait dengan konstruksi jantungnya. Kemudian bisa menyebabkan takikardi, bisa saja menyebabkan penurunan curah jantung. Dari situ juga kalau respon simpatomimetiknya itu bisa menyebabkan vasokonstriksi, hambatan perifer meningkat, tekanan darah meningkat, TIK meningkat, pusing, bisa menyebabkan intoleran aktivitas. Nah, jika pada sistem bisa menyerang atau bisa mempengaruhi pada sistem otaknya, rangsangan sistem saraf pusat juga akan mempengaruhi nafsu makan juga. Jika pada bagian pencernaan bisa meningkatkan peristaltik khususnya, reabsorpsinya menurun, bisa menyebabkan diare, bisa menyebabkan defisit nutrisi. Nah, jika pada saluran perkemihan ini juga mempengaruhi bagaimana malabsorpsi cairannya juga meningkat. Output cairan juga menurun, maka retensi urin juga terjadi. Nah, jika pada tulang juga mempengaruhi kalsitonisinya, bisa menyebabkan otot pada kurangnya kalsiumnya, kerja ototnya juga menurun, juga bisa menyebabkan kelemahan pada otot, akhirnya menjadi gangguan mobilitas fisik. Itulah gambaran terkait dengan masalah-masalah keperawatan yang sering terjadi pada kasus hipertiroidisme. Nah, pengkajian apa yang sering ditemukan kalau kita mendapatkan atau kita menemukan kasus hipertiroidisme? Satu adalah ke sistem kardiovaskuler. Maka pengkajian yang perlu Anda lakukan adalah meningkatnya heart rate-nya, stroke volume-nya, kemudian cardiac output-nya, peningkatan kebutuhan oksigennya, otot jantungnya, peningkatan vascular peripheral resistance-nya, tekanan darah sistoliknya dan diastoliknya meningkat 10-15 mm Hg. Pasti palpitasinya, disritmia, kemungkinan gagal jantung dan edema. Pada pernafasan tentu nafasnya cepat, nafas pendek, penurunan kapasitas paru. Pada sistem perkemihan, retensi cairannya, menurunnya otot urin. Pada sistem gastrointestinalnya, meningkatkan peristaltik khusus, nafsu makan juga meningkat, penurunan berat badan, kemudian diare, peningkatan penggunaan cadangan adiposa dan protein, penurunan serum lipid, peningkatan sekresi gastrointestinal, hiponatremia, muntah dan kram abdomen. Pada sistem muskuloskeletal terjadi keseimbangan protein negatif, terjadi kelemahan otot dan kelelahan. Kemudian pada integumen juga berkeringat dan berlebih, kulit lembab, merah, hangat, tidak toleransi terhadap panas, keadaan rambut juga lurus, halus dan mungkin terjadi kerontokan rambut. Pada sistem endokrin terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Pada sistem saraf, gugup biasanya gelisah, kemudian emosi tidak stabil, pada kecemasan, curiga, tegang, emosional. Pada sistem reproduksi, biasanya amenorrhea. Kemudian mens tidak teratur, menurunnya libido dan impoten. Kemudian pada exophthalmos, yaitu keadaan di mana bola mata menonjol ke depan seperti mau keluar. Ini terjadi karena ada penimbunan karbohidrat kompleks yang menahan air di belakang mata. Retensi cairan ini mendorong bola mata ke depan sehingga bola mata tanpa menonjol keluar rongga orbita. Pada keadaan ini dapat terjadi kesulitan dalam menutup mata secara sempurna sehingga mata menjadi kering, iritasi, dan bisa menjadi kelainan kornea. Diagnosa keperawatan sering terjadi adalah penurunan curah jantung, kelelahan, resiko tinggi ke defisit nutrisi, kemudian
gangguan integritas kulit, ansietas, dan kurangnya pengetahuan. Intervensi keperawatannya adalah ketika pasien itu kita temukan adalah curhat jantung, maka pantau tekanan darah pada posisi baring, duduk, dan berdiri jika mungkin. Perhatikan besarnya tekanan nadi, periksa kemungkinan adanya nyeri dada dan angina yang dikeluhkan oleh pasien. Auskultasi suara nafas, perhatikan adanya suara yang tidak normal seperti keras, observasi tanda dan gejala, haus yang hebat, mukosa membran kering, ladi lemah, penurunan produksi urin, dan hipotensi. Jika terjadi kelelahan, maka pantau tanda-tanda vitalnya, nadinya, baik saat tidur maupun aktivitas. Catat perkembangan takip pneu, dispneu, pucat saat fisionosis. Berikan ciptakan lingkungan yang tenang. Sarankan pasien untuk mengurangi aktivitas, meningkatkan aktivitas, meningkatkan istirahat di tempat tidur sebanyak jika memungkinkan. Beri tindakan yang membuat pasien nyaman, sentuhan, masase, dan seterusnya. Kerjasama dengan dokter, kolaborasi dalam pemberian sedatif seperti fenobarbital, atau dan sejenisnya. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi selanjutnya.